pengacara pengawal demokrasi dan HAM, Jumat 18 Agustus 2023, mendatangi Mahkamah Konstitusi MK guna mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang PMILU Pasal 169 huruf D dan Q terhadap UI di tahun 1945. Dua hal yang dimohonkan oleh para pemohon, yang terdiri dari Rio Saputra S.H., Dewi Taryanto S.H., dan Rahayu Fatikasari S.H. kepada MK adalah terkait dengan batas usia Capres-Cawapres dan rekam jejak Capres-Cawapres. Sekjen Aliansi 98, Anang Suinero, R.H.M.H. memandang bahwa Presiden harus mempunyai kemampuan secara fisik, psikologis, dan moral yang stabil baik rohani maupun jasmani, sehingga Presiden yang terpilih merupakan sosok pemimpin yang produktif. Dengan persoalan itu, ya kita tetap optimis, berharap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera dengan cepat memproses permohonan kami ini, sehingga kami berharap pada saat proses pencalonan nanti ini sudah bisa clear dan selesai. Dan kemudian yang kedua yang perlu kami tegaskan kepada teman-teman bahwa kami tidak ada niat sedikit pun untuk ini mengarah kepada siapa. Yang menjadi titik poin kami adalah bagaimana kemudian Presiden dan Wakil Presiden ke depan itu tidak melanggar atau bukan menjadi bagian dari orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran HAM, dan kemudian Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang itu adalah orang-orang yang memang concern untuk melakukan penegakan terhadap hak asasi manusia. Itu yang poin yang ditekankan. Kemudian yang selanjutnya saya akan bacakan surat terbuka kepada Presiden. Kami dari Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, surat terbuka ini untuk Presiden Republik Indonesia. Jakarta 18 Agustus 2023. Surat terbuka untuk Bapak Presiden kepada Presiden Republik Indonesia. Dengan hormat, teriring salam hormat dan rasa bangga kami kepada Bapak Presiden yang telah membawa bangsa dan negara Indonesia untuk terus melaju untuk Indonesia maju. Bapak Presiden yang kami banggakan, kami adalah pengacara yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Kami dalam hal ini 98 pengacara siap berjuang mengawal instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pengawalan janji yang dibacakan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada hari Rabu 11 Januari 2023 dalam rangka untuk menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat. Kami meyakini apa yang menjadi pidato Bapak Presiden Republik Indonesia bukan hanya sekedar janji. Bukan hanya sekedar janji politik menjelang pemilu, melainkan ini adalah bukti hadirnya negara untuk memimpin penegakan hak asasi manusia dalam penegakan hukum nasional. Indonesia sebagai negara yang memegang kedaulatan hukum sebagaimana tertuang dalam undang-undang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Bapak Presiden yang saya hormati, janji Bapak Presiden tentang 12 pelanggaran HAM berat saat ini telah menjadi harapan besar bagi kami.
ditambah dengan statement pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada Rabu 16 Agustus 2023 semakin memberikan harapan besar di setiap pintu-pintu rumah keluarga korban pelanggaran HAM berat yang kemudian menjadi topik pembahasan di daerah-daerah kami masing-masing. Kami ingin rakyat dapat menyaksikan bahwa penegakan HAM sedang benar-benar dilakukan dan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden sebagaimana telah Bapak sampaikan. Maka kami menjadi saksi dan sekaligus ikut serta mengawal penegakan HAM di hari ini yang kita sebut Jumat Glory. Untuk dan atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia, kami ikut serta mengawal upaya Presiden sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat, bahwa segala bentuk pelanggaran HAM berat di negara ini harus ditindak tegas dan diadili. Dengan hadirnya surat ini, kami sekaligus menyampaikan kepada seluruh organisasi HAM nasional maupun internasional serta seluruh elemen aktivis 98 dan keluarga korban pelanggaran HAM berat untuk bersama-sama memperjuangkan hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan kami yang meminta penambahan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 169 mengenai syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu tidak pernah melakukan kekerasan dan atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, serta terlibat atau menjadi bagian atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM tahun 1998. Oleh karena itu, kami meminta dan ingin memastikan negara hadir pada pemilu tahun 2024 untuk satu, memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk tidak memberikan peluang kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang berpotensi memimpin negara dan pemerintahan secara otoriter, bertangan besi, haus kekuasaan, dan memiliki orientasi untuk selalu mengarahkan negara pada situasi konflik bersenjata atau perang antar negara yang dapat mengganggu perdamaian dunia. Kedua, secara aktif dan responsif mencegah masuknya calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak pernah melakukan kekerasan dan atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM tahun 1998. Demikian surat terbuka ini kami sampaikan disertai harapan besar dari seluruh peristiwa aktivis HAM, organisasi HAM, dan para keluarga korban. Disertai rasa hormat kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang telah membawa kemajuan besar pada bangsa dan negara di bidang ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, hubungan internasional, konsistensi menjunjung tinggi kemanusiaan dan kemajuan HAM, serta segala daya upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Bapak Presiden Republik